2020 sampai 2024 di bidang penindakan. Sebagai upaya terakhir dari strategi Trisula pemberantasan korupsi, KPK mengedepankan optimalisasi kegiatan penindakan tindak pidana korupsi. Hal ini ditunjukkan untuk menimbulkan efek jerah bagi para pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara. Pengembalian aset recovery hasil tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang adalah proses pengembalian kerugian negara yang kurang dan atau hilang akibat terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya adalah uang hasil suap dan atau hasil pengembangannya yang telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan baik berupa uang pengganti, denda maupun rampasan. Dalam hal ini pengembalian aset recovery dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir berupa pelacakan aset tersangka, terdakwa, terpidana, pengelolaan barang bukti, sitaan dan rampasan, penaksiran nilai aset sejak berstatus sitaan sehingga diperoleh besaran proyeksi kerugian negara yang dapat dipulihkan, upaya untuk mempertahankan besaran proyeksi pemulihan aset tersebut hingga pelaksanaan eksekusi. Selama periode tahun 2020 sampai dengan bulan September 2024, KPK telah berhasil mengembalikan aset recovery sebesar 2.490.470.000.000 yang disetorkan ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak sebagai sumbangsi nyata hasil pemberantasan korupsi. Sejak tahun 2020, pengembalian aset recovery ini mengalami peningkatan hingga 229%. Kedepannya KPK juga turut menyusun langkah-langkah optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, diantaranya melalui akselerasi lelang benda sitaan, tanpa harus menunggu putusan pengadilan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2021 tentang lelang benda sitaan KPK. Pemanfaatan gedung penyimpanan aset agar pengelolaan aset lebih optimal, lebih terawat sehingga nilai ekonominya juga tetap terjaga. Partisipasi aktif dalam mendorong pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset dan penyusunan peraturan komisi tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2021.